Baik teman-teman, sekarang kita berada di Central Home Industri Gerabah, di mana tepatnya berada di Desa Bumi Jaya, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Hasil produk gerabah dari desa ini terkenal dengan kualitas dan keestetikaannya, sehingga untuk penjualannya tidak hanya antar daerah di Indonesia, tetapi hingga mancanegara. Desa Bumi Jaya merupakan salah satu dari 15 desa yang ada di wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, dengan luas wilayah desa 112 hektar. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Bahan baku utama dalam industri gerabah adalah tanah liat dan pasir halus. Bahan tersebut tersedia cukup berlimpah di Desa Bumi Jaya dan Penggalangan. Setelah tahap pengambilan tanah lempung di lokasi tempat sumber bahan bakunya, selanjutnya dilakukan proses meret ya Bu ya? Proses meret ini bertujuan untuk memperhalus tanah lempung yang sebelumnya kita ambil, dan nantinya ada proses-proses berikutnya juga untuk membuat bahan baku ini lebih lembut lagi sehingga akan mudah dibentuk untuk produksi gerabah. Komposisi unsur-unsur penyusun tanah liat akan mempengaruhi warna tanah liat tersebut. Tanah liat dengan warna kehitaman merupakan tanah humus yang kaya akan unsur organik. Sedangkan tanah liat dengan warna coklat kemerahan banyak mengandung oksida besi dan mempunyai daya plastisitas yang tinggi. Memproduksi gerabah selain tanah lempung juga ditambahkan pasir kali ini. Nah, pasir kali ini sebelum dicampurkan pada adonan atau bahan baku untuk nanti membuat gerabah, dicampurkan juga pasir kali ini yang dilakukan penyaringan terlebih dahulu sehingga ukurannya lebih halus dan juga tidak ada batu kerikil. Selanjutnya pasir kali ini akan dikeringkan, dijemur di sinar matahari hingga cukup kering dan baru dicampurkan dengan tanah liat. Berikut ini merupakan tahap pembuatan gerabah, dimulai dari tahap persiapan. Untuk mendapatkan tanah liat, pengrajin harus menggali tanah mulai dari 1 meter hingga 6 meter. Setelah mendapat tanah liat yang bagus, para pengrajin harus mengolahnya. Cara mengolahnya dimulai dengan menyiram tanah liat dengan air dan mencampurkannya dengan pasir sungai yang telah diayak hingga halus. Setelah itu, tanah liat harus dikesrik supaya tidak menggumpal dan tidak ada kerikil yang terolah. Jika sudah dikesrik, tanah liat akan diluluh menggunakan kaki supaya lebih lembut dan lebih elastis. Setelah diluluh, tanah liat didiamkan selama semalaman. Tahap selanjutnya, tanah liat yang sudah lembut bisa dileler atau dibentuk dengan cara diputar-putar di tempat khusus, yang kita sebut sebagai pelarik atau meja putar. Nah, tanah liat yang akan dibuat menjadi guci atau vas bunga biasanya dibentuk dengan cara dileler. Selain dileler, tanah liat juga bisa dicetak seperti pada pembuatan cetakan serabi ini. Di sini Kang Hasan akan menjelaskan fungsi dari alat tersebut. Nah, alat ini tuh buat ngepres ini ya, serabi. Jadinya bakalnya kayak gini. Awalnya tuh tanah liat dibuletin gitu, nanti dimasukin di sini, kita press, kita tekan, udah angkat. Bakalan ada di sini ngikut, jadi kita lepas ini, kita rapiin dikit-dikit, bakalan jadinya kayak gini. Tanah liat yang sudah dibentuk menjadi kerajinan akan pecah kalau terkena sinar matahari langsung. Untuk menghindari hal itu, kerajinan akan diangin-anginkan selama 3 hari di rak. Setelah itu, dilakukan penghalusan permukaan gerabah yang sudah setengah kering untuk penyempurnaan. Barulah kerajinan itu dijemur selama setengah hari di bawah sinar matahari. Setelah dijemur, kerajinan akan dimasukkan ke dalam tungku pembakaran selama kurang lebih 8 jam. Kerajinan itu harus disusun sedemikian rupa supaya pembakarannya merata. Pembakaran dilakukan dengan api kecil terlebih dahulu. Barulah setelah 1 sampai 1,5 jam, kerajinan mulai dibakar dengan api besar hingga 8 jam. Kerajinan yang ada di dalam tungku akan didiamkan di sana selama 4 jam hingga 1 hari penuh. Setelah itu, barulah kerajinan itu diambil dan dicat menggunakan cat akrilik.
Sebelumnya sudah dilakukan tahap pengeringan dengan sinar matahari, dijemur dengan sinar matahari. Selanjutnya dilakukan proses pembakaran. Nah, ini merupakan salah satu kerajinan gerabah yang sudah dilakukan proses pembakaran, kemudian dilakukan pengecatan khusus untuk gerabah, dan hasilnya seperti ini. Baik, terima kasih semuanya telah mengikuti perjalanan kami menilik proses pembuatan gerabah, terutama dalam hal raw materialnya. Dah.